Halo badminton lovers dimanapun kalian berada, hari ini ketemu lagi sama saya dari Destan. Tumben ya kalau bisa dibilang tumben kita bikin ini apa nih, ada apa nih video khusus hari ini karena saya kedatangan Pramudia Kusumawardana yang baru saja berulang tahun. Pram, halo Pram, selamat ulang tahun Halo dulu nih. Mas, Saya mau ucapin selamat ulang tahun dulu buat Pram yang baru ulang tahun ya kemarin ya, Pram. iya Mas, 23 tahun. 23 tahun, luar biasa. Usia yang semakin matang ya, Pram ya. Iya, Jadi, apa kabar, Pram? baik Mas, apa kabar Mas? Saya sehat juga, Pram. Gimana kemarin juga sempat ada beberapa negara yang dikunjungi, sepertinya kalau saya lihat dari story. Iya, liburan dulu. Liburan dulu ya. Tapi Iya, semoga selalu menyenangkan ya, Pram ya. iya Mas, tentu, thank Tapi you. ngomong-ngomong nih, kita langsung aja ya, kita akan langsung bahas. Kita akan ngobrol hari ini dengan Pram. eh, Tentang apa yang terjadi, apa yang ramai di beberapa waktu belakangan. Kita Mhm. sempat dengar bahwa Pram akan meninggalkan pelatnas PBSI. Apakah benar, Pram? Silakan, boleh diceritakan langsung saja. Oke, jadi saya mau, ya mungkin bukan klarifikasi ya, jadi mau menjelaskan aja sih apa yang terjadi dan juga mau mencoba sedetail mungkin, se-open mungkin, dan ya, seenak mungkin lah ya didengar. Nah, ya mungkin poin pertama mungkin udah dijelasin. Saya akan mundur dari PBSI. Ya ada beberapa poin yang bikin saya rasa saya memutuskan keputusan ini, mengundurkan diri dari PBSI dan Badminton Indonesia. Poin pertama adalah mental health sih. Jadi poin pertama saya adalah mental health. Mental health saya dalam kondisi yang tidak bagus. Um, dan ini dalam waktu yang lama dan sudah berefek ke dalam day-to-day life saya. Jadi saya harus mengistirahatkan diri saya sebentar, yang dimana akan mengganggu agenda PBSI dan orang-orang yang bekerja sama dengan saya. Dan dan juga dua, pendidikan. Saya juga masih mementingkan pendidikan. Uh, ini ada sambungannya dengan poin pertama saya, yang dimana sebagian orang sudah tahu saya akan mengambil studi sport science dan sport psychology. Mengapa saya ambil studi di luar negeri? Karena sistem di Indonesia belum mensupport kuliah dan menjadi atlet profesional. Dan poin ketiga, perebutan Olimpik. Olimpik adalah tujuan dan impian semua atlet tentunya. Kalau ditanya mau main Olimpik, mau. Tapi banyak hal yang harus disiapkan, bukan semata-mata masuk Olimpik dan selesai. Indonesia banyak mencetak medali di Olimpik. Saya rasa saya tidak mempunyai kapabilitas yang cukup untuk memenuhi standar atlet Olimpik berdasarkan hasil statistik, progres permainan, dan kesempatan, terutama membawa nama Indonesia yang dimana mempunyai histori dan target yang besar. Dan keempat, sebagai manusia biasa dan sebagaimana manusia biasa, saya mempunyai impian dan cara pikiran yang berbeda dan bermacam-macam. Seperti manusia pada umumnya, saya mempunyai impian dan target saya sendiri dan mengetahui kondisi saya sendiri dan kapan saya harus mengambil keputusan. Menurut saya 4 poin itu sih. Ya. Baik, oke. Jadi, tapi ke pengambilan keputusannya, Pram, kan Hmm. ini mungkin terdengarnya sudah dari beberapa waktu yang lalu. Kami juga dari PBSI sebenarnya sudah mendengar dari sejak 1,5 bulan yang lalu. Tapi atas permintaan Pramudia juga bahwa Pramudia yang akan sampaikan langsung ketika semuanya sudah selesai. Boleh Ya. diceritakan kenapa sih, Pram, baru Hmm. hari ini Pramudia akhirnya mengeluarkan statement secara resmi? Ya, sebenarnya saya akan menjelaskan juga keputusannya yang prosesnya cukup panjang juga sih. Jadi keputusannya yang saya ambil melalui proses yang cukup panjang. Berawal dari awal tahun 2023, saya mulai berpikir akan masa depan saya. Saya harus melanjutkan studi saya. Tetapi saya lanjut sampai pertengahan tahun, yang dimana progresnya tidak terlalu banyak dan timbul rasa untuk melanjutkan studi semakin menguat. Dan
di pertengahan tahun setelah Hong Kong Open, saya berbicara terhadap pelatih saya apa yang saya rasakan dan kondisi saya pada saat itu. Tapi saya tidak bisa memutuskan di momen itu karena saya sadar saya bekerja sama dengan tim dan ada kontrak yang harus saya selesaikan. Jadi saya harus profesional. Dan puncaknya di Japan Master dan China Master, di mana pertandingan terakhir saya di tahun ini, saya sudah berbicara langsung dengan pelatih bahwa saya menargetkan juara di 2 pertandingan itu, yang dimana itu akan jadi keputusan final saya akan lanjut ke depan atau tidak. Sebelum pertandingan itu saya juga udah all out dalam latihan, dan saya juga sudah menunjukkan profesionalisme saya di pelatnas. Dan setelah pertandingan saya sudah berbicara terhadap partner saya apabila saya akan mengambil keputusan untuk mengundurkan diri di tahun depan, dan dijawab setuju tanpa argumen. Jadi itu menjadi keputusan yang kuat juga terakhir, jadi membulatkan keputusan saya juga. Itu sih. Ya, baik. Tapi sebenarnya balik lagi ya, dari manajemen sudah dengan dasar menjaga privasi atlet, kami tidak mempublikasikan terlebih dahulu. Setelah semua urusan administrasi dengan para sponsor dan pendidikannya Pram ya sudah selesai semua, baru kita bisa bicarakan seperti itu ya Pram ya. Ya Mas, betul. Saya juga mau nyampein, saya sangat bersyukur juga sama PBSI yang menjaga privasi saya, dan juga klub saya Jarum tentunya yang sudah menjaga privasi saya. Dan saya juga mau mengucapkan saya sangat bersyukur saya dapat dipercaya di PBSI selama 5 tahun ini. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas kepercayaannya di karir badminton saya. Terus saya ucapkan yang terbaik sih untuk PBSI dan badminton Indonesia ke depannya. Ya. Terima kasih, begitu juga dengan kami dari PBSI. Terus mendoakan kesuksesan dari Pramudia, apapun tujuan, apapun keputusan yang dia ambil. Jadi ini menjadi pelajaran ya buat kita semua ya, Pram, bahwa memang harus ada cara atau step by step untuk mengambil secara keputusan dan akhirnya mengeluarkan ke publik seperti itu ya Pram ya. Tidak terburu-buru, ada prosesnya dan ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi tidak bisa semena-mena langsung dikeluarkan statement tersebut. Betul ya Pram? Ya, saya juga mau terima kasih untuk tadi PBSI dan Jarum yang sudah menjaga privasi saya dan menjaga hak saya sebagai atlet, dan juga menjaga hak privasi saya sebagai manusia biasa, bukan membongkar saja seperti itu. Jadi saya sangat respect akan hal itu. Jadi terima kasih untuk itu sangat berarti buat saya sih. Ya. Pram, tapi berbicara ke depan ya Pram sedikit. Akan kenapa akhirnya selain tadi udah ada alasannya, tapi bisa dijelasin sedikit nggak gimana sih akhirnya milih sport psikologi itu loh untuk jadi jalan Pramudia ke depan? Ya, menurut saya yang jadi consider saya sih awalnya karena saya suka sport kan, saya juga berkecimpungan di industri sport. Ya, saya akan melanjutkan itu. Jadi saya tidak akan stop di satu hal aja. Dan juga untuk psikologi mungkin karena yang saya rasakan saat ini mental health saya bukan yang dirasa yang terbaik. Jadi saya dan saya juga pribadi yang suka belajar. Jadi saya berpikir saya mau mempelajari tentang psikologi dan mengcombine sport dan psikologi, yang dimana juga di Indonesia mungkin mental health belum teredukasi dengan baik, apalagi dengan sport science juga yang belum semaju itu especially di Indonesia ya. Jadi mungkin kedepannya saya harap dengan saya study di luar negeri dan saya belajar sport science dan sport psychology, saya bisa membantu Indonesia ke depannya untuk hal itu dan kemajuan tentunya untuk Indonesia. Ya. Amin, kita doakan bersama-sama ya badminton lovers, apapun keputusan Pramudia ke depan, janji Pramudia adalah menjadikan atau menjadi seorang yang bisa kembali ke Indonesia, mengembangkan, memajukan olahraga Indonesia, gitu ya Pram ya? Iya, betul Mas. Oke.
Tapi ngomong-ngomong pelatnas nih kan, kamu sudah lumayan lama ya berada di pelatnas dari junior. Saya tahu betul bagaimana perjalanan Pram di ganda putra, di ganda campuran juga sempat main di World Junior Championship waktu itu, Ya. sampai akhirnya sekarang di tahun ini kamu dapat medali emas SEA Games. Setelah itu dan akhirnya harus membuat keputusan yang saya tahu sangat berat sekali. Tapi apa kesan kamu selama di pelatnas yang kamu tidak akan pernah lupa? Mungkin kesannya em, saya belajar banyak sih dari pelatnas ya. Mungkin bukan semata-mata dari badminton aja sih. Saya banyak grow juga sebagai jadi manusia biasa. Cara pikir saya develop banyak di pelatnas, karena di pelatnas sendiri itu pressure, target, semua itu sangat membuat cara berpikir dan cara kita menghadapi hidup itu lebih baik. Jadi ya banyak momen-momen yang memang berarti bagi saya di pelatnas sih. Selain kesan, ada pesan nggak nih buat pelatnas PBSI dan buat teman-teman mungkin di ganda putra ataupun teman-teman atlet lain, Pram, ada pesan buat mereka? Ya, mungkin untuk semua atlet-atlet di national team tetap semangat. Apalagi ini udah Road Olympic, ini kan tujuan semua atlet. Saya ucapin good luck, terus juga sukses terus untuk karirnya di badminton Indonesia. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah bantu saya di PBSI, udah mau berteman, jalin relasi. Iya, itu sangat berarti sih bagi saya. Jadi thank you untuk semua memorisnya juga. Berharap di kemudian hari kita tetap bisa terus jalin relasi dan juga bisa tukar informasi ke depannya. Ya. Sekarang kita mau datengin tamu buat Pram nih, Pram. Ya sebelum ya Pram melanjutkan ke jenjang berikutnya, ke keputusan berikutnya, ke perjalanan kehidupan berikutnya, kita tampil dulu nih. Ada pasangannya Pram, Yeremia Erik Yocerakop Rambitan. Halo Yer, apa kabar Yer? Halo, tes, satu tiga. Halo Yere. Yer, Halo, terima kasih ya udah hadir di Intimate Talk with Pramudia nih hari ini. siap. Kalian sudah pasti sudah saling berkomunikasi. Kita nggak perlu panjang lebar lagi. Saya mau langsung aja nih. Pesan Yere buat Pram seperti apa ke depan? Silakan Yer. Pesan apa nih? Ya apapun keputusan Pram melanjutkan studi, silakan dari Yeremia seperti apa? Ya, kan Pram nanti mau kuliah di Sydney. Jurusan apa? Psikolog ya? Nggak salah ya, Ya. Pram? Ya. Ya, semoga sekolahnya lulus, terus dapat kerjaan yang bagus, dan juga sering-sering latihan biar badannya tetap sehat, biar nggak gendut. Itu aja sih. Sukses lah pokoknya. Oke, thank you ya Yer. Sekarang kita nggak afdol kalau misalnya Pram juga nggak kasih pesan buat Yere ke depan. Kalian sempat berjuang bersama dan akhirnya sekarang harus memutuskan jalan masing-masing dengan nggak ada ribut-ribut, semua baik-baik segala macam. Jadi tidak perlu khawatir. Makanya sekarang silakan Pram ada pesan dari Tapi gue pesan buat Yeremia. pesan selama mainnya belum nih. Tapi kan tadi kan pesan buat dia apa Oh ya namanya? udah, buat- kesannya nanti ya, habis ini ya kita pesan dulu deh, kita balik. Oke, Oke, siap. Pram dulu deh, Pram gimana Pram? Ke Yere Pram. Jadi pesannya dulu, ntar kesana Pesan ntar dulu. juga. Iya, pesan dan kesan sekalian, nanti kesannya Oh, terakhir sekalian. Yere ya. Oke. Ya mungkin pesan dan kesan untuk Jere, mungkin sukses terus ya buat kedepannya. Sorry misalkan keputusan ini mungkin merugikan lo atau kurang baik buat lo, tapi gue ucapin terima kasih untuk memorisnya, terima kasih untuk juara-juaranya bareng, terima kasih udah mau berjuang bareng juga sampai sejauh ini. Terus mau ngucapin juga good luck buat badminton karirnya ke depannya. Semoga sukses terus sama partner barunya. Ya sukses terus sih dimanapun berada. Dan mau say sorry juga kalau misalkan ada salah selama berpartneran. Oke,
Itu dari Pram, terima kasih. Sekarang Yer, gimana Yer? Kesan selama berpasangan dengan Pram? Ya, kesannya lumayan cukup lama ya pacaran sama Pram. Pertama kali dipartnerin itu tahun 2019. Terus kita awal tanding itu mana ya, lupa. Iran ya, apa ya? Lupa ya. Iran nggak salah. Terus kita di situ juara 2. Terus berjalannya waktu kita tanding, terus kita juga naik utama. Kita kan dari 3 di bawah itu kayak dulu zamannya Bakri, Leo Daniel, terus sama The Player kan kita pertama bareng tuh. Terus mereka berdua yang naik duluan, kita naik ke utama terakhir kan, paling terakhir. Terus kita dulu kayak berkomitmen kita harus kayak bisa lewatin mereka gitu, karena kita kan paling telat naik. Kayak kita kayak menyemangati diri satu sama lain buat kayak kita bisa kayak mengejar mereka lah gitu, ngalahin mereka. Terus juga kita pernah juara di berapa kali itu, juara di Spanyol, masalah Spanyol tahun 2021 ya. Terus berikut kita juara di BAC, terus terakhir di SEA Games. Ya, perjalanan cukup panjang sampai kita akhirnya ya stop di sini kan. Mungkin Pram punya tujuan buat masa depan dia sendiri, karir dia sendiri. Ya, itu tadi pesan ya jadinya ya. Ya pokoknya makasih ya Pram buat udah mau pacaran sama gue, udah nungguin gue waktu gue cedera. Kayak sabar lah Pram, nungguin sampai bisa buat main baik lagi. Ya terima kasih sih buat Pram udah sabar. Terus maaf juga kalau gue ada salah perilaku mungkin yang tanpa gue sadari sih, seperti itu. Yer, ada nggak momen ketika ya waktu itu lu lagi cedera, momen yang paling nggak akan lu lupain dari Pram seperti apa ketika ya masa-masa sulit itu? Yang nggak mungkin dilupain kayak bawelnya dia ya. Kayak waktu itu pernah pas lagi live TikTok kalau salah gue kan, lagi sambil makan, terus lagi duduk, terus tiba-tiba Pram nyamperin kan, terus dia nanya gimana kaki Yer, terus kayak aman sih, gak apa-apa, kaki udah ada perkembangan gitu. Terus dia nanya ini kenapa nih biru-biru nih, tadi kepentok kaki gue bilang gitu. Goblok lu tuh. Mentok. Itu sih paling yang bakal keinget sih, soalnya momen lucu aja gitu. Dia cerewet kan, bawel, kayak saya kan orangnya ceroboh kan, gue kan, jadi kayak dia suka bawel, suka ngasih tahu kayak gitu sih. Tapi kalau dari Pram ada nggak apa sih momen yang paling nggak akan dilupain selama kalian partneran gitu, Pram Yere? Mungkin ya bercanda-bercandanya ya, mungkin kan ya ada orangnya goofy gitu, terus easy going juga ya, mungkin bakal kangen juga sih dikerjain atau mungkin ya disengin ya. Gitu sih paling. Jadi mungkin itu segitu aja dari Yere mungkin ya Yer, thank you banget. Ya, Nanti ya sama ini sih kita sama ngomong Mas, ya maaf kalau gue kan orangnya nggak bisa berkata-kata ya gitu kan, tapi kayak momen-momen bareng Pram selalu gue nggak bakal lupain sih kayak gitu. makasih Yer. Thank you. Ya, Kok gue jadi terlalu nih. Najis. Guys, kalian keren banget sih kalian. Ya saya berharap semuanya baik-baik ya, apapun nanti ke depan Yere sama Pram. Sukses dengan tujuan masing-masing. Kami dari PBSI juga akan selalu support kalian. Oke, terima kasih Yer. siap, thank you Mas. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan Yere. Kita akan lanjut sama Pram. Dadah Yer. Bye, thank you Pram, thank you. See you guys. See you. Oke, Pram, kita lanjut. Mungkin saya akan kasih satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi Intimate Talk with Pramudia hari ini. Apa ada pesan? Kalau tadi pesan untuk Pelatnas sudah, pesan untuk atau untuk Yere sudah, untuk yang selama ini support kamu tapi dari outside circle,
yaitu badminton lovers. Ya. Ada pesan apa untuk badminton lovers di seluruh dunia atau di seluruh Indonesia dan seluruh dunia? Silakan. Oke, untuk badminton lovers, saya mengucapkan maaf sebesar-besarnya atas keputusan saya ini. Mungkin sebagian dari kalian menyayangkan akan keputusan saya. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini yang dimana sangat berarti bagi saya. Semoga sukses untuk badminton lovers dimanapun berada. Mungkin kalau boleh saya bicara sebagai atlet, saya mau share juga mungkin apa yang saya rasakan tentang mungkin dukungannya atau mungkin kritikannya juga selama ini. Mungkin beberapa tahun ini mungkin bisa dilihat saya tidak terlalu on juga dari sosial media, karena itu berefek sama mental health saya sebagai atlet. Mungkin sebagian besar orang mungkin jangan dibaca atau keluar kuping kanan, keluar kuping kiri atas mungkin kritikan atau hujatan dan lain-lain. Dan saya sudah melakukan itu, tapi sejauh ini masih ada ternyata berefek di inner circle saya karena mungkin kemajuan teknologi sangat cepat ya. Jadi itu berpengaruh juga sama mentalitas dan hidup day to day life saya. Jadi saya cuma mau encourage aja sih kalau misalkan boleh mengkritik tapi boleh juga mensupport, mengkritik tapi harus mensupport juga. Mungkin juga ada beberapa orang kan orang-orang juga berbeda kan. Jadi ada yang mungkin perlu disupport, ada yang perlu dikritik untuk menjadi lebih baik, tapi tidak semuanya. Jadi saya cuma mau bicara lebih wise lagi untuk memakai sosial media karena it does matter gitu. Apapun yang kalian ketik di sosial media itu berefek bagi seseorang. Jadi jangan berpikir cuman ketik ini mungkin dia juga nggak baca atau mungkin dia juga nggak ada berefek dengan ke dia langsung. Tapi karena kemajuan teknologi semua bisa terjadi, semua bisa ke deliver ke orang-orang yang mungkin Anda pikir nggak bakal orang itu dengar gitu. Jadi ya cuma mau mengingatkan itu sih. Maaf juga kalau misalkan ada salah-salah kata sih. Baik, terima kasih Pram. Ya betul. Kalau saya boleh saya tambahkan dikit, betul. Jadi memang para atlet ini sudah berjuang. Mereka tidak mau kalah. Kalaupun kalah, mereka pasti kecewa. Lalu membaca komentar-komentar yang tidak pantas, pasti mentalnya akan lebih jatuh lagi. Jadi tolong, kita tidak melarang kalian mengkritik, kalian mensupport, silakan, tapi dengan cara-cara yang bijak. Seperti itu ya Pram ya. Ya, betul sekali Mas. Ya, baik. Sepertinya waktu kita juga sudah tidak terlalu banyak lagi. Sekali lagi terima kasih untuk Pramudia Kusumawardana yang sudah speak up, sudah akhirnya memberikan pernyataan tentang kondisinya, tentang keputusannya ke depan, bahwa akan meninggalkan pelatnas PBSI dan meneruskan studi ke Australia, tepatnya di Sydney ya Pram. Kami dari PBSI sekali lagi akan mendukung apapun keputusan dari Pramudia. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak kepada Pramudia yang sudah mengharumkan nama bulu tangkis Indonesia dengan prestasi-prestasinya. Tidak lupa juga kami juga meminta maaf bila ada kesalahan dari kami, dari pengurus pusat PBSI di mana Pramudia bernaung. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan, mohon dimaafkan. Tetap jadi Pramudia yang kita kenal, jadi Pramudia yang sangat-sangat kuat di sana. Apapun itu Pram, kita tetap dukung. Sukses and see you on top ya Pram. Terima kasih. Thank you Mas. See you. See you.